perempuan tidak diwajibkan untuk mengikuti ibadah sholat Jumat. Sunnah mereka, Pak. Mau dilakukan itu ibadah, tidak dilakukan, tidak masalah. Tidak berdosa. Gitu loh. Nah, jadi kalau orang yang tidak melakukan sholat Jumat, dia dikenakan yang namanya sholat fardu zuhur. Tapi kalau laki-laki yang melakukan sholat Jumat, dia tidak dikenakan sholat fardu zuhur lagi. Nah, yang berikutnya, sebaik-baiknya sholat laki-laki itu adalah di masjid. Sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya seorang muslimah itu sholat adalah di kamarnya. Jadi saya tidak mengatakan, oh tidak diperbolehkan perempuan untuk ikut sholat Jumat. Siapa yang mengatakan tidak diperbolehkan? Boleh, dia dikenakan hukum sunnah. Yang dimana sunnah itu tidak wajib. Tapi laki-laki itu diwajibkan. Berarti begini Bu, berarti perempuan itu kalau sholat Jumat berarti tidak boleh karena ada pelanggaran sunat junah itu ya Bu ya? Aduh. Ya karena serius ini Bu, karena saya berapa tempat daerah kalau setiap Jumat itu nggak ada perempuan saya lihat itu. Ngapain Bapak menanyakan tentang sholat? Saya sudah katakan, sholat Jumat boleh dilakukan oleh perempuan. Makanya saya bertanya Bu, begini Bu, karena iman kami kalau di Kristen itu, kalau hari Minggu itu hari apa itu, walaupun perempuan sama laki-laki ya datang untuk memilih, karena maksudnya nggak ada larangan gitu. Makanya saya tadi itu menanya perbedaan Bu. Makanya kan saya tadi kan udah menjelaskan tadi Bu. Jadi kesimpulannya kan berbeda juga macam kami. Kalau di hari Minggu itu datang ke gereja perempuan pun laki-laki ya nggak ada masalah, nggak ada. Karena Oke. Jadi saya sudah paham Bu. Saya bacakan ini. Nah, 1 Timotius 2 nomor 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Pertanyaan saya, kenapa ada pendeta yang perempuan? Ya mungkin itu Bu. Kata Pak Siaga katanya kalau kami ke gereja itu tidak ada seperti dibatasi. Saya sudah jelaskan. Di mana ada pembatasan kalau perempuan itu tidak boleh melakukan sholat Jumat? Kalau pendapat saya katakan sebentar Pak Siaga, saya sudah katakan sebaik-baiknya wanita itu adalah sholat di kamarnya, sebaik-baiknya. Nah, kalau dia sudah sholat di kamar, ya berarti dia tidak mengikuti lagi yang namanya Jumatan. Dia sudah dikenakan namanya fardu zuhur, 4 rakaat. Tapi kalau dia mengikuti ya di masjid sana, dia tidak dikenakan lagi fardu zuhur. Dia mengikuti sholat Jumat yang dimana sholat Jumat 2 rakaat. Tapi mana ada di situ karena sudah dikatakan sebaik-baiknya wanita itu adalah sholat di dalam kamar. Tetapi tadi Bapak Siaga mengatakan apa? Bapak Siaga mengatakan kalau di dalam gereja perempuan laki-laki boleh. Sementara kan 1 Timotius 2 nomor 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Nah, pertanyaan saya, kenapa di Kristen ada pendeta? Ibu kalau mau baca, jangan ambil ayat satu-satu Bu. Ibu kalau mau ambil dari atas sampai di bawah, itu ada penjelasannya masing-masing. Itu tambah lagi 1 Korintus 14:34. Dia minta ditambah lagi, jangan satu-satu kata dia. Jangan baca satu-satu, baca dari atas sampai di bawah. Jangan asal-asal bunyi. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak yang itu kan itu. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak. Bukan 1 Korintus 14:34. Oh, 1 Korintus 14:34. Baca dari atas sampai di bawah supaya kalian mengerti. Jangan asal bunyi. Sebentar, saya membacakan. Ayat berapa? Jangan asal satu ayat sebagai patokan kalian. Geo Cuki, kau diam dulu. Geo Cuki, jangan kau nyerocos terus. Goblok, kau yang diam satu-satu. Berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Itu 1 Korintus 14:34. Oh, 34. Oke. Ini ribut kali tadi. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri.
dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara, mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, pertanyaannya, Iya, kenapa nggak ada boleh pendeta muncul. perempuan? Kenapa Oke, kalian saya- itu? Kenapa bisa kalian saya- ke gereja? Pak Siaga, perempuan itu harus Iya. berdiam diri loh Pak Siaga. Ya, saya ngerti Bu, saya tahu, tapi di dalam benak pemikiran saya itu Bu, karena mungkin macam pendeta yang apa kan? Jangan macam- mungkin Pak Siaga, nggak boleh kemungkinan. Firman Iya. Tuhan nggak boleh dimungkin-mungkinkan Pak Siaga. Iya, karena kalau seorang pendeta ini Bu, itu harus pintar orangnya. Jadi mungkin Pak, mungkin saya bacakan perempuannya dulu. pintar begitu Bu. Sama seperti dalam semua jemaat. Apakah jemaat ya? Bapak jemaat ya? Iya, betul. Orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Harus diam terus loh Pak. Oke lah Bu. Ya, mengerti saya Bu, mengerti saya sampai di situ. Oke. Oke. Jadi mungkin tadi itu ya Bu ya, saya bertanya itu karena saya apa aja ya itu tadi Bu ya, bukan entah karena saya juga makanya saya suka dengan adanya room-room kayak gini Bu, apologet kayak gini, debat-debat kayak gini, bertambah wawasan saya jadinya Bu. Ya, tapi kalau Ya. sama Mr. Geo nggak bertambah, dia makin botol. Nah, enggak. Ngotot bagaimana karena kau itu cuma ambil ayat-ayat satu-satu ayat sebagai pintu apa nih patokan untuk kalian yang Bang Tio, dodol. cemana pasti Bang Tio? Kau kira cuki. Kau banyak Kau bicara, yang kau banyak anjing, bicara babi kau. terus. Belum goblok. Kau cuki. Eh, Kristen banget kata-katanya Kristen banget. Iya, iya. Katanya kau ini yang paling sabar. goblok. Ih, Kristen banget. Kalau Kristen banget. menjatuhkan agama lain, cek dulu agama kalian sudah benar apa betul. Jangan menjatuhkan agama lain Sudah benar dengan apa betul? dasar-dasar yang Gimana ini? kalian Sudah tidak benar apa miliki. betul? Sudah benar apa betul? Benar dan betul. Benar. Karena apa? Dari awal Cek dulu agama Tuhan kalian Yesus sudah itu benar apa dia betul? itu Benar sebagai betul. Allah. Apa? Dengar. Hah? Tuhan Hah? Yesus itu dia itu serupa dengan Allah. Dan dia menciptakan bumi ini selama 7 hari. 6 hari dia bekerja, 1 hari dia istirahat untuk Aku beribadah jadi teringat, kepada bro. Tuhan. Itu Jadi aku jangan jadi ngoceh-ngoceh. teringat. Aku jadi sebentar. Aku jadi teringat pegawai kesehatan. Ternyata hari Sabtu dikatakan kami buka sampai jam 1 siang. Oh, berarti hari Sabtu juga buka ya sampai jam 1 siang gitu ya? Kalau hari Sabtu tuh ada agama yang itu agama Advent. Hari Sabtu mereka itu beribadah. Nah, yang benar yang Advent apa kamu? Semua itu sama. Oh, di mana Ada sama Yesus tapi memutuskan hari Sabat? aturan-aturannya yang berbeda. Oke, Yesus aturan. memutuskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu tuh hari untuk beribadah. Tuh 6 hari. Aduh. Dari itu kalau mau tahu itu baca dari Kejadian sampai Wahyu, kau akan tahu semua. Kejadian sampai Wahyu mengatakan hari Sabat hari Minggu. Itu 6 hari. 6 hari itu Tuhan dia bekerja menciptakan bumi. Dari hari apa 7 pertama? hari. Pertama itu Hari hari yang apa? ke-7 itu hari Hari istirahat. pertama tuh hari apa? Pak? Untuk beribadah. Bang Geo, Hari Geo, Senin. Hari pertama tuh hari apa? Hari Senin. Tolong saya, gondrong. Kalau untuk kau yang tahu tuh hari yang pertama tuh hari apa? Hari Jumat. Minggu. Hari Minggu Beralah. adalah hari pertama bagi orang Yahudi. Hah, Nah, itu kamu itu terus saya tanya, baca itu cuma dari satu versi. Sebentar saya tanya, hari Sabat itu hari Sabtu, ya kan?
Itu untuk Advent. Ini untuk JKI. Habis itu dengan yang lain itu jatuh di hari Minggu. Kenapa hari Minggu adalah hari Sabat? Karena itu hari di mana orang untuk beribadah kepada ini Tuhan. Oke. Jadi hari penciptaan itu hari pertama hari apa? Itu mulai dari hari yang pertama hari Senin. Oke. Jadi hari apa ya Tuhan libur menciptakan? Apa? Hari apa? Hari apa? Hari apa Tuhan libur menciptakan? Maksudnya? Loh, katanya selama 6 hari Tuhan bekerja. Nah, liburnya hari apa? Hari yang ke-7. Hari apa? Itu hari Minggu. Tuhan di mana libur. orang-orang Kristen semua percaya itu hari Ya, Tuhan Minggu libur. tuh hari untuk beribadah untuk Tuhan. Oke, ya. Itu. 6 hari Tuhan bekerja. Nah, hari Minggu Tuhan libur, betul? Kanora bentar. Itu Tuhan kerja itu apa? Dia karyawan swasta atau PNS? Hari 6 hari Tuhan bekerja, betul kan, Mr. Geo? 6 hari itu Tuhan dia bekerja menciptakan bumi. Di hari yang ke-7 istirahat. Oh, iya. Di mana itu diperintahkan untuk umat-umatnya itu untuk beribadah. Jadi jangan kau itu asal-asal itu. Kenapa Tuhan Aneh. istirahat? Dia capek. Dia capek, maka istirahat. Kalau itu kau baca di dalam Alkitab, di dalam Kejadian, supaya kau tuh tahu, jangan asal tertawa nanti mulutmu itu robek. Kau bilang 6 hari Tuhan bekerja. Nah, hari Minggu Tuhan istirahat. Kenapa dia istirahat? Dia capek. Mana kau, woi? Geo! Geo! Woi, tahu kalian? Geo naik kau, Geo. Tanggung jawab dulu kau. Mana dia? Mana dia? Mereka dong moderator. Aku mau tanya. Aku penasaran itu Tuhan itu karyawan swasta apa PNS? Kalau PNS hari Sabtu Tuhan istirahat. Ya Allah, betapa rendahnya kalian buat Tuhan itu ya, istirahat ya. Aku istirahat berarti Tuhan juga istirahat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih mending lah istirahat tuh itu. Diludahin aja masuk akal sama orang itu kok Tuhannya. Ya, assalamualaikum Bang Lemon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Faruk, Bunda Nora, Ustaz Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit abang Ya, abangku teman-teman. dibantu follow akun saya abang-abang ya. Ya, teman-teman di follow ya Bang Lemonnya di follow teman-teman ya. Di follow ya. 2,4K. Oh, saya mau kasih Mata informasi memandang. nanti toh. Hah? Saya mau ngasih informasi. Apa? Informasi? Ya. Siapa? Saya. Informasi tentang apa? Oke. Bagi saudara-saudara kita yang berada di Sipirok, yang berada di Padang Sidempuan, ya. Tadi Ustadz Nababan telepon. Katanya kan beliau aturannya jam 8 malam ini ada di Masjid Al-Abror. Ternyata ditunda. Jadi nanti sore beliau jam 6 setelah maghrib itu berangkat ke pesantren Al-Ansor yang ada di Manunggang. Di situ nanti beliau ceramah. Terus besok paginya jam 8 pagi ceramahnya di Masjid Al-Abror. Ya, jam 8 pagi besok. Siangnya baru di kantor Bupati Sipirok. Ya, jadi yang berada di daerah Kota Padang Sidempuan, insya Allah nanti selesai maghrib, Ustadz Nababan berangkat ke pesantren Al-Ansor. Di situ beliau mengisi kajian
ceramah. Besok paginya di Masjid Al-Abror. Tadi beliau ngajak pergi ke Al-Ansor. Cuman saya bilang hujan di sini Pak Ustadz. Besok aja lah kita ketemu nanti jam 8 pagi di Masjid Al-Abror. Oke Kak, ya bagi yang Ustadz Nababan ya, bagi yang ada di daerah Padang Sidempuan ya, di daerah Padang Sidempuan, ya kalau mau ketemu sama Ustadz Nababan, insya Allah saya juga akan hadir jam 8 pagi di Masjid Al-Abror, jam 8 pagi. Si Pirok Ustadz Nababan, iya tadi barusan beliau telepon, yang saya mute, beliau telepon, dia menginap di guest apa tuh namanya, di guest di guest perkantoran itulah itu dekat pasar Sidempuan. Iya, dekat pasar Sidempuan, Masjid Al-Abror, masjid agung yang besar itu, di guest house. Iya, beliau tadi ngajak nanti itu kita ke apa aja, ke Al-Ansor di Manunggang. Aku bilang aduh hujan di Mes Bupati. Iya, di Mes Bupati. Aduh. Ya. Jangan dijelaskan Bang, tempatnya. Nggak apa-apa. Ustadz Nababan itu kan Ustadz dia siapa mau ikut kajiannya silakan di Masjid Al-Abror besok pagi. Nggak apa-apa itu. Beliau yang tadi menghimbau kok. Gitu loh, nggak apa-apa itu. Kenapa emangnya? Ya. Itu informasi ya buat Bang Musli Umar. 2 hari yang lalu Bang Musli Umar nyari Bang Musli Umar, ini itu Nora sudah hadir ya. Beliau baru pulang dari Belanda katanya. Kenapa dengan saya? Bang Musli Umar nyariin. Oh. Kemarin itu aku live cari Bang Musli Umar. Assalamualaikum Bang Musli Umar. Ya, salam buat Ustadz Nababan Kak. Oke, insya Allah saya sampaikan. Tadi beliau menelpon waktu itu lagi diskusi. Ustadz Nababan salam buat Bang Faruk. Jangan lupa kisi-kisinya bagaimana, mau atau tidak? Nantilah dulu dipikirkan lagi. Ya teman-teman ya, moderator dinaikkan lagi, adik-adik otennya. Teman-teman di follow ya Bang Lemon ya. Bang Lemonnya di follow, ada 1,9 Mata Memandang. Bang Hana Hasna, selamat bergabung. Di follow beliau ya, teman-teman ya. Setidaknya beliau bisa mendapatkan followers 1K di sini teman-teman. Tolong dibantu follow-nya. Ini akun privat ya, bukan? Oh bukan. Di follow teman-teman ya. Banyak kali yang mau naik itu. Siapa? Banyak kali yang mau naik ini ha. Ini kena. Wih banyak. Moderator, naikkan dulu moderator. Apa nge-lag aku? Mutar-mutar aja dia. Ya aku pun nge-lag ini. Iya. Aku pun nge-lag dia, nggak bisa aku naikkan orang. Kecuali taping ya. Kalau dari taping minta naik bisa kita naikkan. Pendeta Lemon ini udah berapa? Oh 700. Sedikit lagi 200 lagi. Ayo 200 lagi ayo. 200 lagi apa? Saya besarkan dulu ya, saya besarkan. Nah, 200 lagi ya, 200 lagi ini udah tembus 1K. Ayo 200 lagi. Udah 800. 200 lagi, ayo 200 lagi. Ayo, bisa dong. Masa ini 1,7 loh, Masya Allah loh. Buatlah 300-nya Oten ya. Tapi ya saya lihat tapi gak ada Oten sini. Ayo di follow yuk Pendeta Lemonnya. 200 lagi. Ayo. Ini tunggu dulu ya. Ini 820. Ayo, berarti 180 lagi. Yang mana? Ini Pendeta Lemon. Kalau bisa semua di follow lah di dalam akun ini. Oke, The Win, Anaka, halo. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ada yang mau disampaikan, Bang.
Udah aku follow. Oke, makasih. Saya sudah ya, siap. Nggak Ada ada yang Bunda, sampaikan, saya Bang di bawah Anaka? aja Bunda. Oke. Yuk, terima kasih ya Bang Anaka. Ya, The Win. Ayo, di-follow lagi dong. Ayo, di-follow lagi dong. Ini 873 loh. Ayo, sekitar 130 lagi. Ayo di-follow ya. The Win. Apa dia? Bicara teman-teman. Udah Bun, ya makasih Kak Irma. Yang mana itu Pendeta Lemon di follow ya. Sedikit lagi tuh loh, 100 berapa lagi tuh? 100 lagi loh, 110 lagi. Banyak yang nanya tuh Bunda Nora, banyak yang nanya saya itu Pendeta Lemon itu Islam atau Kristen katanya? Beliau Muslim, Islam ya. Namanya Pendeta Lemon, Pendeta Jeruk namanya. Kenapa Pendeta Jeruk? Karena ketika dia ya menghantam oten-oten itu asamnya kecutnya minta ampun. Itu dia, makanya namanya Lemon. Ayo sedikit lagi yuk. Kaisar, halo Kaisar. Jadi bila mengirim semua dengan Halo Kaisar. Hilangnya penat, tahu. Main kita TikTok bodoh. Jadi gelap-gelap. Ayo sedikit lagi dong. Ayo, ini udah berapa nih? 930, 70 lagi loh. Menginjili jeruk ya Bunda. Iya. Malaysia tuh. Oh ya. Ayo sedikit lagi. Moderator naikkan lah, moderator. Udah Bun, Masya Allah. Moderator naikkan. Ayo sedikit lagi. Ini 940, 60 lagi ayo. Aku udah Bun. Masya Allah, terima kasih. Ya, Winsam. Ayo yang belum follow Pendeta Lemon di follow ya, tekan plusnya ya. Ayo di follow. Beliau mencari apa biar bisa open cam. Kalau bisa open cam kan kita bisa menunjukkan data. Dah, ya Masya Allah. Ya Winsam, Ading, halo. Udah Bun, iya oke. Udah, iya Kak Neng. Udah Bun, iya Kak Lilis. 55.000 doang 3 jam guys, kalian gak salah dengar. Cekok iklannya aja di bawah sini. Ini jamnya bagus ya, rubbernya ini Winsam, cakep ya, fashionable, bisa dipakai ke acara formal, kegiatan santai. udah iya, restoku. Udah Bun, ya Kaisa. Ampun Bu, thank you. 30 lagi ya. 30 lagi loh. 55.000 doang. Muslim kok namanya pendeta. Ya dia menginjili Kak Uti. Halo Rian Bukit. Halo. Ya, sedikit lagi yuk. Ayo bisa yuk. 988. Satu lagi loh. Adi. Udah 1001 tuh pendeta. Masya Allah. Terima kasih saudara-saudara semua yang di bawah udah follow ya. Masya Allah. Adi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Yo, oke, apa? Lemon. Adi, halo. Oh, isi toh. Itu kenapa itu? Selamat sore. Ya, Bang Adi suaranya kecil. Oke, jelas sekali suaranya. Ya, Ada sedikit agama apa, ekspres. Bang? Agama Islam. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, saya setuju sekali bahwa dengan adanya dua pendapat dari teman-teman Kristen, ada yang menyatakan bahwa salib itu rencana iblis,
ada juga yang menyatakan bahwa itu rencana Tuhan. Ya. Dengan adanya dua pendapat ini, maka secara tidak langsung bahwa Islam di sini hadir bahwa yang selama ini diperdebatkan ternyata Islam yang benar. Dengan adanya pendapat di sini, jadi salib karya iblis menurut pendapat Edis adalah iblis, maka benar kata Al-Quran. Jadi oten-oten itu pada akhirnya akan punah. Demikian. Makasih Bang Ading, sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah Menora, makasih polo-polonya abang-abang, Bang Faruk, Ustadz Dio, makasih. Segan pula saya ganggu gitu, Bunda Nora. Segan saya ganggu. Apa nggak ada di sini pembahasan? Oke, udah. Lanjut Bunda. Enggak, di sini kan udah masuk asar. Tadi itu Faruk yang asar. Kalau bisa gantian mah. Apa? Udah asar, Dek. Kau udah asar kan? Alhamdulillah saya sudah, Bunda Nora. Iya, kita gantian dulu ya. Saya mute dulu ya. Ya, ayo yang mau naik silakan ya. Di sini ada Pendeta Lemon, dia bisa jadi narasumber dari pihak Muslim. Ayo, silakan yang mau diskusi sama Bang Lemon ya. Aduh, saya di sini mau asar dulu. Pick up. Aduh, aku gugup pula ini. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang-abang semua ya. Assalamualaikum semua abang-abang yang muslimin maupun yang muslimat. Salontong semua untuk umat Kristen yang masih menyembah manusia sampai saat ini. Haleluya, puji tukang rame-rame ya. Nah, begini. Ini salib karya iblis oten punah. Wah, itu benar sekali, Bang. Edis sama bom-bom itu selalu bertentangan itu pasti itu. Datanya banyak. Dalam Yohanes 8:44 mengatakan demikian begini, dengarkan. Oki pun mengatakan demikian betul gitu. Si Oki kan berdebat mulu itu, nggak pernah apa. Ini oten-oten ya. Oten-oten ya. Tolong disimak ya. Saya ini pendeta, bukan pendeta perpuluhan, bukan pendeta perkhotbahan, saya ini pendeta kebenaran ya. Untuk para Kristen yang masih menyembah manusia yang ada di tiang salib ya. Ini di sini. Ini gampang kok dan di sini. Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa? Ya Kristen. Berarti orang Kristen ya, Tuhannya adalah iblis. Berarti karya salib adalah iblis. Begitu. Gampang kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Waduh. Nah, dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, ini ngaku nih. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, ini mengatakan siapa? Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, siapa? Dalam Yesus tidak ada kebenaran. Nah, sebab di dalam Yesus tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Apabila Yesus berkata dusta, Yesus berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab Yesus adalah pendusta. Waduh, saya baru ngomong langsung kena report. Memang oten-oten ini aneh ini. Aduh, belum ngomong saya dari report saya ini aneh ini. Nah, jadi oten-oten ya. Ini oten-oten ini jangan merepot-repot lah ya. Jangan merepot-repot ya. Jangan merepot-repot. Tahu kali kalian itu pengikut Sumanto ya. Ya teman-teman, abang-abang semuanya nih. Sebenarnya teman-teman, abang-abang ya. Mungkin abang-abang belum tahu ya. Kristen ini pengikut Sumanto, abang-abang. Serius. Saya ya, dia pikir kalau sudah mati Yesus ini selesailah untuk penginjilan di dunia ini. Itu kan tahu banget. Enggak, kitab Anda menjelaskan loh. Iblis itu kan sudah berjasa dalam penyaliban. Enggak ada jasanya itu. Enggak ada jasanya. Loh, tanpa ada bisikan iblis, penyaliban tidak terjadi. Karena dia merencanakan supaya jangan
tersebar Injil itu ke Oke, dunia ini. kita bisa buktikan, Makanya kita seperti bisa kalian buktikan ini, bahwa menggugat- iblis itu menggugat berjasa. Alkitab, Nih ya. karena kalian Nih. pasukan iblis. Nih, kita bisa buktikan iblis itu berjasa. Kita buka Nggak ada contoh di berjasa dalam dia. contoh Berjasa dalam untuk 1 apa? Korintus Berjasa untuk apa? untuk menyelamatkan atau untuk- rohnya orang Kristen. Kata siapa? Ya, ini buktinya saya Nggak bacakan. ada jasanya dia tuh. Saya bacakan. Dengerin. Mematahkan. Dengerin dulu. Saya bacakan dulu ya. Ini kitab Anda, kecuali Untuk Anda tolak kitab ini. mematahkan penginjilan Yesus di dunia ini. Itu tujuan Saya dia. bacakan. Dia pikir Dengerin dulu. pikiran dia itu benar, tetapi salah. Loh, ini ngomong seenaknya asal bunyi Iya, aja nih. seenakmu aja karena kamu. Enggak, saya bacakan dalil. Ini kitabmu bukan sih? Ranamu, seenaknya aja kamu menerangkan. Kalau begitu Anda terangkan sesuai dengan yang tertulis, boleh? Iya boleh. Anda bacakan. Bacakan, ya tertulis di mana? 1 Korintus 5 nomor 5. Oke. Anda baca yang keras. 1 Korintus 5 nomor 555. Kok 555? Ya nomor 5 tadi udah disebut. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kau mengerti ini ayat? Biar saya terangkan. Ya. Karena tubuh ini, tubuh Adam diambil dari dunia. Ya. Tubuh diambil dari dunia karena tubuh ini kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang, sering, ya, untuk membawa kita ke dalam dosa. Selera, keinginan, nafsu dan segala macam, ya. Jadi artinya di situ kalau diserahkan, saya tanya dulu, agar dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin pertanyaan saya, agar orang itu rohnya diselamatkan di hari Tuhan, orang itu suruh diserahkan kepada siapa? Raganya diserahkan kepada iblis untuk dicobai, ya. Loh, agar selamat rohnya di hari Tuhan. Iya, kalau dia dicobai, dia sanggup untuk mengatasi cobaan itu, dia akan selamat. Gimana sih? Kayak mana kau ini? Di situ kan jelas bunyinya. Pakai nama Yesus, dalam nama Yesus, orang itu harus diserahkan kepada iblis. Tujuannya apa? Biar tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Iya, raganya dicobai, rohnya diselamatkan. Ngerti nggak? Nah, berarti iblis itu penyelamat kan? Enggak. Kok penyelamat? Kalau tidak diserahkan kepada iblis, orang itu selamat nggak rohnya? Dicobai. Gimana? Mana nggak ada kata dicoba itu, nggak ada. Jangan kau tafsir seenaknya. Sedangkan Yesus dicobai. Ya, apalagi manusia biasa. Tidak ada kata dicobai, justru pelaku maksiat, pelaku dosa itu harus diserahkan kepada iblis. Nanti orang itu mati, tubuhnya, rohnya selamat. Iya, raganya dicobai oleh iblis. Nggak ada dicobai, diserahkan kepada iblis. Diserahkan itu artinya dicobai. Nafsir, katanya jangan nafsir. Itu pengertiannya ayat ini. Bang, orang ini yang diserahkan ini, kalau baca dari sebelumnya itu tentang pelaku dosa, pelaku maksiat, itu sudah bersekongkol dengan iblis. Sudah dicobai iblis. Nah, karena orang ini biar selamat nanti rohnya, maka harus diserahkan kepada iblis. Iya. Nah, berarti di sini iblis bagian dari penentu keselamatan orang Kristen jadinya. Tidak menentu dia. Tanpa diserahkan kepada iblis itu, orang itu selamat nggak rohnya? Bisa selamat. Nah, berdasarkan kitabmu ini yang tertulis, mengakui bahwa iblis itu kalau dia setia kepada Tuhan, ya nggak akan ngaku lah. Orang Kristen pun tidak akan mengakui iblis berjasa karena bahaya. Kepada Tuhan pasti selamat. Di sini dikatakan
Coba Anda baca sekali lagi. Agar orang itu rohnya diselamatkan di hari Tuhan, orang itu diserahkan kepada siapa? Iya, raganya dicobai. Diserahkan kepada siapa? Dicobai oleh iblis. Kok dicobai? Kenapa kau rubai si ayat? Kang Baal, Kang Goto, atau yang lain boleh lanjut? Saya mau melanjutkan kerjaan. Kan pada umumnya kan iblis pencoba. Udahlah, itu iblis berjasa, makanya penyaliban iblis berjasa, dia membisikkan. Nah, sekarang mau selamat di hari Tuhan, iblis masih bekerja di sana, diselamatkan, diserahkan kepada iblis. Untuk keselamatan iblis, untuk menghancurkan dan membunuh iblis, iya, jasanya ke situ. Oke, lanjut yang lain. Bang Bal. Monitor Bang Bal. Ya, aku izin kembali parkun ya. Lagi ada di Zoom ini. Maaf. Ya, Ustaz Tata mungkin sudah monitor juga. Masalahnya Edi nggak pakai data ini, asumsi terus, parah. Diskusi pakai data lah 1-2 supaya maju. Ini diskusi nggak pakai data, wah parah. Data apa yang kau minta? Data. Iya, saya pakai data. Kau kan bilang karya Tuhan, pakai data. Sebelum dunia ini datanya ada Yohanes 13 ayat 2, Yohanes 8 ayat 44, 43, 44 banyak. Iya, sebelum dunia ini diciptakan, perencanaan keselamatan sudah diadakan. Perencanaan. Emang kau tahu? Dari mana kau tahu ada perencanaan keselamatan? Sebelum dunia dijadikan ada perencanaan keselamatan. Dari mana kau tahu? Emang kau malaikat? Minta datanya, tidak ada full datanya. Kapan dalam Bible sebelum dunia ini dijadikan ada perencanaan keselamatan? Mana dalam Bible? Jadi di atasnya Bang Goto, mungkin Kristen Bang Goto di siapa? Yang mana? Yang mana itu di atas? Iya di atas Bang Goto. PS Chris, selamat sore. Pastor Chris, selamat sore. Ya Bang Kristen Islam Bang. Kristen. Iya, coba siapa dijawab dulu temanya Bang. Salib itu penyaliban Yesus itu karya Tuhan apa karya iblis? Silakan. Oke. Kalau bicara tentang masalah penyaliban itu bahwa iblis berjasa, jelas kita orang Kristen tidak mengakui bahwa iblis itu berjasa. Kalau diperbandingkan dengan 1 Korintus pasal 5 ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan kita Yesus dan seterusnya. Perlu kita pahami bersama ya. Ya lanjut Pak Kris, lanjut ya. Kok macet? Buka mute-nya Pak Kris, buka mute-nya. Ya. Pak Kris, monitor. Pak Kris, monitor. Aduh, lanjut hostin. Kok tiba-tiba termute dia? Pak Kris, mana Pak Krisnya nih? Halo, Loha. Iya, halo. Ya. Oke, silakan. Kalau diperbandingkan dengan 1 Korintus pasal 5 ayat nomor 5, itu jelas bahwa dengan kata menyerahkan atau diserahkan tidak berarti bahwa iblis di situ berjasa. Dan kalau kita melihat dari latar belakang Korintus ini, jelas itu bukan pada tahta di mana Yesus akan disalibkan. Tetapi, jadi abang mau berkata bang dijawab dulu pertanyaannya, salib karya Tuhan atau karya iblis? Berarti abang mau menjawab karya Tuhannya, bukan karya iblis, betul? Ini kan masalah jasa yang kita bahas kan Bang. Ini masalah rencana Bang.
karya atau rencana hasil dari suatu usaha. Maka Ini ya oke. penyalipan Yesus, Maka Bang. perlu kita ini Ini bedakan. sebenarnya Ini mana ya, yang kita rencana bahas Tuhan. ini sekarang? Nah, ini rencana Tuhan Masalah- atau rencana iblis? Itu dulu masalah rencana. Ya. Oke. Ah, Kita silakan masuk jawab dulu, pada Bang. rencana. Ini Rencana jelas Tuhan atau rencana iblis? rencana iblis. Oh, rencana iblis ya. Berarti bukan rencana Tuhan ya? Kan. Ah, bukan. Oke. Berarti beda dengan Edi ya. Kalau Edi kan ini salib karya Tuhan tuh. Rencana Tuhan tuh. Kalau Edi. Siap. Iya, dengar. Ah, Edi itu temanmu Kalau di kita atas bilang nanti dengarin, rencana iblis. dengar. Kalau kita juga nanti mendalami, Parah si Edi ini memang parah tanpa data. Bilang bahwa penyalipan rencana Tuhan. Waduh, Edi. dengarin dulu Bang. Nah, kita harus perlu memisahkan. Ada yang bahas beberapa orang terkait tentang masalah rencana siapa. Tetapi perlu kita juga bahas di mana pada saat itu juga Allah sedang menguji Yesus. Mungkin banyak sudah bahas ya, di mana dia nanti iblis menyuruh jatuhkan kamu dari atap ini, lalu dia mencoba masalah roti, jadikan batu ini jadi roti dan segala macam. Nah, dan itu adalah berdasarkan ujian yang diberikan Allah Bapa kepada Sang Yesus, di mana dia dicobai selama 40 hari. Itu ada jelas di situ ya Bang. Ya, itu Allah merencanakan sesuatu kepada Yesus. Dia diuji. Seberapa mampukah Yesus itu yang diutus ke dalam dunia selama 40 hari. Lalu masalah penyaliban. Itu rencana siapa? Jelas itu bukan rencana Yesus atau rencana Allah Bapa. Jelas itu yang direncanakan iblis. Caranya dia mau menjatuhkan martabat atau kehormatan si Yesus ini. Dengan cara apa? Dengan kalau sudah mati Yesus, ya berarti iblis dimenangkan. Tapi apa yang terjadi? 3 hari setelah Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Berarti Yesus bangkit dari kematian. Siapa yang menang di situ? Jelas. Yang menang di situ adalah Yesus yang telah disalibkan. Tapi kalau jelas pada saat itu, Yesus yang disalibkan tidak bangkit hingga sampai sekarang. Jelas kita tidak akan imani. Saya mau katakan, jika ada di antara manusia di zaman sekarang, dia disalibkan atau dibunuh, digorok lehernya, ditebas perutnya dan segala macam. Ketika dia hidup, saya mengatakan berarti ada yang sama dengan Yesus itu. Karena pada zaman dahulu tidak ada pengobatan. Ketika sudah disalib, nggak ada pengobatan. Langsung mati. Tapi jelas kan, Yesus 3 hari setelah Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Dia bangkit kembali. Berarti dia menang. Jangan terlalu panjang Bang. Poinnya Abang mau katakan bahwa salib itu rencana iblis ya. Ini Bang Edi menyelam. Bang Edi coba kau bantah dulu. Kau kan bilang salib rencana Tuhan. Nah, coba kau bantah dulu itu. Sama kau Kristen, tapi pendapat kau berbeda. Kau sama dengan bom-bom. Mana kau Edi? Menyelam terus kau Edi. Parah nih. Kalau sudah salib rencana Tuhan, ngapain saya lagi mau debat? Salib rencana iblis, ngapain debat lagi? Kalau saya pribadi memang salib karya iblis, karena itu menurut tradisi Yahudi. Ya silakan lanjut Bang Baal atau Ustaz Tahta nih. Si Edi ini menyelam terus masalahnya. Ayo bagaimana dengan Ibrani 5 ayat 7? Bagaimana pendapat Anda? Silakan. Pak Kris, silakan. Kalau Anda meyakini itu bahwa Yesus memang betul disalib, Ibrani 5 ayat 7 kan di situ Yesus doanya dikabulkan ya, poinnya di situ di Ibrani 5 ayat 7. Silakan Bang, Abang punya Bible dibuka dulu baru dibaca, silakan. Bagaimana tanggapan? Ibrani berapa Bang? Ibrani 5 ayat 7, silakan. Kita baca sama-sama dulu ya. Ya, silakan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengar.
Tuh, di situ doanya didengarkan. Dia diselamatkan dari maut. Dengan demikian dia tidak disalib. Silakan. Silakan bang. Kalau abang bilang doa Yesus didengarkan, berarti dia tidak disalib. Kalau anda katakan doa Yesus tidak dijawab, berarti anda mengatakan dia disalib. Ya. Matius 26 ayat 39. Oke. Sebelum saya membahas lebih jauh bang, kita harus perlu tahu bahwa jangan kita samakan latar belakang Ibrani dengan Korintus. Karena kalau kita samakan itu pasti akan ada sesuatu hal yang tidak bisa kita jawab bersama-sama. Karena di lain sisi no, di lain sisi yes. Sehingga orang bingung. Iya, masalahnya Korintus bang tidak berbicara doa. Kalau Yesus berbicara doa, Matius 26:39, ya Bapa, jika sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah seperti kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu kan sedang berdoa. Nah, Ibrani 5 ayat 7 juga berbicara tentang berdoa. Yesus dalam Matius 26 ayat 39 minta tidak disalib, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dijawab Ibrani 5 ayat 7. Doanya dijawab. Masalahnya Anda membawa ayat yang tidak sesuai dengan konteks. Di mana terletak bahwa ada bahwa Yesus menyatakan bahwa saya tidak mau disalib, supaya jelas bang. Itu tadi doanya Matius 26:39. Ya Bapa, jika sekiranya cawan ini berlalu. Itu kan doanya di Taman Getsemani sebelum penyaliban. Nah, Yesus berdoa. Yesus naik di atas bukit, di atas Gunung Getsemani, ya, Taman Getsemani. Kan itu di daerah gunung itu bang, di daerah bukit. Ya, dia berdoa, ya Bapakku, jika sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Silakan dibuka Matius 26:39. Ini sama konteksnya dengan Ibrani 5 ayat 7. Konteks doa dan doanya dijawab. Tapi Anda katakan bahwa Yesus disalib, dengan demikian doanya tidak dijawab. Kalau Yesus tersalib. Di sini jelas ketika si iblis berencana untuk mau menyalibkan Yesus, bahkan termasuk memanfaatkan murid Yesus yang bernama Yudas. Dalam proses itu bang, dia berdoa. Dalam proses itu ya bang ya, dia berdoa. Artinya dia kembali kepada kehendakmu lah yang terjadi Bapa. Artinya jelas, kalau memang sudah kehendak Bapa memberikan ujian ini untuk saya, tidak jadi masalah. Tetapi kan poinnya bang, poinnya. Saya tanya poinnya. Bang, kita mau menjelaskan secara baik-baik. Dalam Matius 26 ayat 39. Tahan dulu bang. Dalam Matius 26 ayat 39, Yesus ingin supaya tidak disalib. Di mana kalimat itu? Jangan pernah tidak ada secara eksplisit disalib. Maksudnya ya Bapak, jika sekiranya cawan ini berlalu, cawan kan artinya penderitaan bang. Cawan itu lambang penderitaan. Yesus mau supaya penderitaan salib ini dilepaskan daripadanya. Dan doanya dijawab. Pertanyaan saya, kalau abang meyakini Yesus disalib, berarti doa Yesus tidak dijawab. Saya mau tanya bang, pernah kamu doa Yesus dijawab? Saya mau tanya, kamu sebagai orang percaya kepada Muhammad, pernah nggak kamu mengatakan pada Muhammad, lepaskan ujian ini sama saya? Coba, ada nggak pernah doa permohonan seperti begitu? Kami tidak berdoa sama Muhammad bang, kami berdoa kepada Allah kami. Kami tidak menyembah Muhammad, kami menyembah Allah. Oke. Saya mau bertanya, pernah nggak kamu minta agar Allahmu mengampuni kamu dari keberdosaanmu? Atau pernah kamu minta kepada Allahmu? Dengarin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali bang. Hisadai tanah wa lana miladunka rahmat. Oh, berarti intinya kamu pernah kamu minta kepada Allahmu supaya ujian itu dilepaskan dalam hidupmu kan? Penderitaan itu cepat dilepaskan dalam hidupmu. Iya kan? Sama juga seperti Yesus. Iya, masalahnya Yesus ada validasinya bang. Ada validasinya kalau doanya dijawab. Tadi Ibrani 5 ayat 7. Ada validasinya doanya dijawab. Gini aja bang. Kalau kita perdebatkan ini, mungkin kamu tidak setuju dengan pernyataan saya. Dan saya juga nggak setuju dengan pernyataanmu. Gini aja bang. Apa yang mau kita pangkas? Berarti mau jelas ya, apakah tujuan
Bang Goto di sini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah bukan Yesus benar-benar. Itu. Artinya ending daripada semua. Enggak, gini jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Menurut Bang Kris ini dua Yesus dijawab atau tidak? A dijawab, B tidak. Silakan. Silakan Bang. Dua Yesus dijawab atau tidak? Kalau Bung mengatakan kembali itu, saya mengatakan bahwa jelas pada endingnya jelas di situ bahwa bahwa Allah Bapa tahu apa yang dirasakan oleh si Yesus, yang pada akhirnya kan dia dimenangkan di dalam penyaliban itu. Maksud saya Bang, Yesus ini dijawab doanya atau tidak? A dijawab, B tidak. Itu aja Bang jawab supaya diskusinya maju. Oke. Untuk saat itu belum dijawab. Belum dijawab. Lalu bagaimana ayat 7? Jangan vakum di situ Bang. Maju pertanyaanmu biar saya jawab lagi. Oh, berarti untuk saat itu jangan belum dijawab. Jangan sepenggal-penggal. Karena kalau kamu bahas sepenggal-penggal, kamu melakukan pembodohan. Oke, tahan dulu. Berarti lanjutkan pernyataanmu. Ayo. Tahan dulu Bang, Chris. Tahan dulu. Kita main logika aja. Jangan nanti dulu Bang. Jangan nanti dulu. Tahan dulu. Ibarat film Bang. Jangan ibarat film Bang. Jangan hanya selesai doang. Harus ada tamatnya. Tahan, itu saya pakai data semua dari tadi. Tahan Bang. Abang bilang untuk saat itu doanya dijawab waktu dia berdoa di Taman Getsemani kan? Untuk saat itu. Karena jelas di situ kan, biarlah jadi kehendak Bapa. Abang bilang untuk saat itu doanya tidak dijawab. Berarti dengan demikian ada tidak doanya tidak terjawab? Kan untuk saat itu tidak dijawab. Berarti pernah tidak terjawab? Maju pertanyaanmu Bang. Jangan bahas-bahas itu. Iya, pernah. Jawab dulu. Pernah tidak dijawab doanya? Pernah tidak dijawab? Kamu tidak sedang berbicara kepada nenek sama Bang. Kalau kamu sudah sarjana, biasanya orang sarjanawan itu maju bahasanya. Bukan iya, itu ini maju bahasanya. Kan Abang bilang. Enggak. Itu kali. Abang bilang. Itu pembodohan. Untuk saat itu, tahan dulu Bang. Untuk saat itu tidak dijawab. Berarti dengan demikian Abang mau berkata pernah doa Yesus tidak dijawab. Betul? Betul? Aduh, malas kita bicara samamu Bang. Malas. Saya ikuti narasi Abang. Abang kan bilang untuk saat gini. Kalau mau maju pertanyaanmu, saya bahas. Kalau tidak, berarti nggak usah. Saya mundur aja. Maju nggak? Kita ini main logika Bang, main gramatikal, main tata bahasa. Tujuan kan gini. Tujuan kita berdiskusi supaya memperjelas kebenaran Yesus seperti apa. Apakah lebih benar Allah kalian atau lebih benar Yesus kami? Ya, itu dia kan. Itu ujung-ujungnya kenapa kita bahas ini. Tapi maksud saya, maju bahasa kita supaya nanti kita dapat titik temu mana yang benar. Allah. Kau tidak mau jawab masalahnya? Allah saya. Ya, kau tidak mau jawab masalahnya. Saya ulang. Tapi maksud saya jangan putar-putar pertanyaan di situ. Malah saya jawab. Saya bukan anak SMA. Malas. Memang kan tidak bisa jawab. Bingung kau. Maju kena mundur kena. Makanya kau mau jawab. Saya kan tantang kamu sekarang. Maju bahasamu. Maju pertanyaanmu. Jelas tadi kan saya sudah jawab bahwa untuk saat itu ketika Yesus memberikan permohonannya, walaupun pada ending doanya itu dia mengatakan bahwa melainkan kehendak Bapa yang terjadi, lalu apa yang terjadi? Bahwa untuk saat itu tetap berjalan penyaliban kan? Cocok untuk saat itu. Maju bahasamu, pertanyaan maju. Biar saya bahas lagi. Tunggu, untuk saat itu betul kau katakan doanya tidak terjawab untuk saat itu, betul? Udah kita bahas itu betul. Males. Iya, oke. Dengan demikian itu apa sih Bang? Bahasa Indonesia yang baik dan yang benar Bang. Dulu Bang. Bahasa Indonesia yang baik dan yang benar bahwa Abang mengakui pernah doa Yesus tidak dijawab, betul? Iya. Lalu aku lanjut bahasa. Sudah iya. Dari tadi supaya diskusinya maju. Iya. Oke. Dari tadi saya jawab, lalu saya bilang samamu maju pertanyaanmu. Oke, tahan. Ini sudah maju, mau dimajukan. Dengan demikian Abang mengakui bahwa pernah doa Yesus tidak dijawab. Yesus berkata itu lagi diulang-ulang. Tahan dulu Bang. Mintalah dalam namaku ya. Mintalah dalam namaku. Aduh, tahan dulu Bang. Kan kau sudah mengakui bahwa pernah doa Yesus tidak dijawab. Yesus berkata begini ya. Mintalah dalam namaku, maka Bapa, aduh kau ini.
Kita sudah majukan ini. Kau kan bilang pernah doa Yesus tadi jawab. Oke. Yesus berkata ya, mintalah dalam namaku maka Bapakku yang di surga akan memberikannya. Kan begitu. Kalau muridnya saja berdoa dalam nama Yesus, Yesus berkata bahwa Bapa akan memberikannya, apalagi Yesus. Itu poinnya. Makanya ada Ibrani 5 ayat 7. Sekarang pertanyaannya begini sama abang ya, saya majukan saja. Ya, menurut abang ini sebenarnya yang disalib siapa ini? Yesus atau Allah? Silakan. Waduh, jelas Bang. Kamu tidak nyambung. Bukan tidak nyambung ini. Nah, jujur. Hanya anak SD yang bisa kau bodohi, Bang. Yesus Tuhan kan, betul? Tapi saya mau begini aja. Jelas ya, saya mau mengatakan begini. Nah, tidak nyambung di sini, kalau tidak nyambung. Sekarang saya tanya, Yesus Bang Tuhan Goto bukan? Pernah memberikan mujizat. Tuhanmu Bang Goto, saya mau bertanya dulu, jawab ini. Tuhan Saya tidak memberikan mujizat tidak? Saya ke Tuhanmu ini. Menurut kau kan Yesus Tuhan tidak? Orang Kristen, orang Islam perlu kalian tahu dan perbandingkan, ya. Sudah dikasih maju ini. Pernah enggak Tuhan Muslim memberikan mujizat? Jawab itu Bang. Tunggu, kita belum lari ke situ. Sebentar. Menurut kau kan? Clearkan dulu itu. Saya mau bertanya kan banyak pertanyaanmu Goto. Belum selesai ini konteks Bang. Kita majukan dulu. Kamu kan banyak bertanya. Tadi saya dengarkan. Maka jawab pertanyaan saya hanya satu aja. Pernah enggak Tuhan memberikan mujizat? Kalau kau tidak bisa jawab pertanyaan Tuhan memberikan kita mujizat. pindah ke topik lain. Pernah Tuhanmu memberikan mujizat? Aduh, Pak. Pernah Tuhan memberikan mujizat? Tuhanmu yang kamu sanjung-sanjung itu pernah memberikan mujizat? Bukan lagi pernah yang kamu sanjung-sanjung itu pernah memberikan mujizat? Kau diam, saya jawab. Oke, jawab. Kau nih, jangankan membuat mujizat, bangkitkan saja Tuhan kau, Allah kami bangkitkan, jelas ayatnya. Allah kami itu jangan kau tanya bisa mujizat tidak, tahan dulu. Kau bertanya dijelaskan, kau ngerocos. Allah kami itu menciptakan bumi dan langit, bukan hanya sekedar membuat mujizat. Yang saya mau kasih tahu. Di Bible kau tercatat bahwa Yesus mujizat yang mau saya dengarkan Bang. Di hari ini yang lain aja diskusi dengan orang ini. Dia bertanya, kita menjawab dengan rocos. Mujizat yang saya ketika Allahmu benar. Oke, kita lanjut. Bang Alip kemana Bang Alip? Pernah enggak Bang Alip kemana Bang Alip? Memberikan mujizat. Bang Alip kemana? Jadi gini, tadi bicara kembali tentang penyaliban ya. Jangan lari kemana-mana, kita fokus ke penyaliban itu. Anda kan tadi mengatakan bahwa Bapak tidak mengabulkan saat itu. Anda ini penghujat, antikristus. Ya. Anda sedang menghujat bahwa Yesus ini orang berdosa karena doanya tidak dikabulkan, kan begitu. Jadi Anda ini sejak kapan kalau Kristen penggal-penggal bahasa Bang ya? Iya betul. Karena saya ini kan orang saya. Iya, Anda kan mengatakan bahwa doa Yesus pada saat itu tidak dikabulkan. Nah, secara endingnya Bang. Apa endingnya? Endingnya Anda sedang menghujat Yesus. Gampang kok. Oke, saya sebentar dulu. Kita kan pakai data. Di mana Anda tidak menghujat Yesus di sini? Jadi kalian ini harus banyak belajar. Di sini Yesus ini izin pakai data ya, host ya. Emang teman-teman Kristen harus pakai data. Kabur. Anjir. Iya, menurut Yohanes, orang yang tidak didengarkan yang berdoanya itu orang berdosa. Nah, di sini pakai data ya. Jadi Yohanes 9:31, karena itu kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Anda mengatakan bahwa doa Yesus tidak didengarkan. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak Bapaknya. Di sini orang yang didengarkan doanya itu orang yang melakukan kehendak Bapaknya, yaitu orang soleh yang tunduk patuh kepada Bapaknya. Nah, orang yang tidak didengarkan doanya itu adalah orang-orang berdosa. Nah, kalian sedang menghujat Yesus. Beraninya kalian menghujat Yesus. Ini Yohanes yang ngomong. Kalian mengatakan Yesus tidak didengarkan doanya, dari mana kalian mengatakan demikian? Harus pakai data. Silahkan, gampang kok dia bilang. Yang saya tidak
enak tadi dikatakan si Yesus. Kenapa dia berani begitu mengatakan si Yesus? Janganlah mengatakan kayak siapa Yesus ini. Kan Yesus ini adalah utusan Tuhan yang memang punya kemuliaan, punya segala mujizat gitu kan, banyak mujizat istilahnya kan. Kenapa dikatakan si Yesus? Terlalu sekali ini. Dari situ aja menghujat. Jadi di sini kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang yang berdosa. Tadi kau bilang Yesus doanya didengarkan, tidak adanya. Aduh ya ampun, penghujatan itu. Silakan. Ya, silakan Anda dijawab itu. Bisa enggak dilanjutkan aja diskusinya. Lucu tadi tuh sini. Disuruh dia bilang majukan lagi diskusinya, tak majukan. Yang disalib Yesus apa Allah? Dimajukan dia bantah pula, dia bilang saya tidak nyambung, dasar nih orang satu ini. Dia sendiri minta dimajukan. Silakan Anda Kristen. Anda kaum Kristen ini, silakan Anda kaum dibantah. Atau mau jawab tema? Silakan, salib rencana Tuhan atau rencana iblis? Silakan Anda kaum monitor. Anda kaum silakan. Aduh, apa pula nih? Anda kaum, bagaimana Husin? Diturunkan aja, tidak menjawab. Bang Anda, dibuka mainnya Bang Anda. Bang Anda. Mana yang minta naik tadi? Ada Oten minta naik. Nah, coba ini Oten ini dibawain. Oten. Ini Otennya. Kau aja yang jawab, Dodi. Nah, jawab sudah Dodi. Nah, Dodi jawab. Assalamualaikum. Islam atau Kristen nih, Dodi? Apa bang? Abang Islam atau Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ya bang, silakan, apa yang mau disampaikan bang, silakan. Oh iya bang. Udah pas itu, nggak ada yang dibantah itu bang. Anda kom, kau ngapain di atas kau? Anda kom, mau jawab tema Anda kau? Jadi kesimpulannya iblisnya berjasa nggak ini? Ya ini ditanya ini, diam terus di atas nggak mau jawab. Biasalah, Masya Allah. Ada parah yang Talib, maju lagi Ustaz Talib. Aku senang Ustaz Talib. Masuk. Jangan senang. Masalah. Jadi oten tuh gitu ya, maksa sekali gitu. Yesus harus disalib, doanya tidak didengarkan. Penghujatan loh ini. Penghujatan betul, penghujatan yang nyata. Kalau Yesus tidak didengarkan berarti tadi kategori Yesus orang berdosa. Berarti Paulus tidak salah bahwa Yesus orang terkutuk, orang berdosa. Wah, parah lagi tuh. Kabur. Iya, mau saya tampilkan data dia kabur. Mending Bang Kores naik aja putar lagunya, mending kita joget aja lagunya Bang Kores. Edi naik lagi Edi. Dia ada di bawah lagi tuh. Edi. Parah. Naik. Waduh. Ada Bang Kores di bawah aja, saya jambak itu. Naik aja Bang Kores, putar lagunya keras-keras. Nggak bakalan dia. Kecuali ada pembujat mungkin. Udah jambak. Yesus saya itu. Dia Bang. Jadi ingat lagu dulu itu band ini namanya apa tuh? Cangcuter, The Cangcuter kan ada lagunya tuh. Biar kata orang musibah, bagiku kau anugerah katanya. Yesus kan musibah di kayu salib itu. Apalagi tindakan kekejian yang dilakukan oleh orang-orang kan. Tapi buat Oten tuh jadi anugerah. Ini nggak nyambung sebenarnya. Itu aja sih, nggak mau panjang-panjang. Silakan Kang anak baik. Apa barusan? Ya, ini Kristen naik, Kristen. Tuh ada naik tuh. Gafo.
Gafo, selamat sore. Gafo, aduh. Gafo Islam Kristen, Gafo Islam Kristen. Robert naik, Robert. Kalau Robert JO itu enak Ini jawabannya. Gafo naik, saya sapa nggak dijawab nih Gafo. Robert, murah hati. Ya kalau penyalipan ya kehendak Yesus sendiri. Kalau murah hati yang jawab itu kelar sudah. Murah hati naik, murah hati. Robert. Ini Gafo gimana Gafo nih? Nggak menjawab ditanya. Ya bukan Islam berarti. Ini ada si Edi di atas, si Edi di bawah ini. Naiklah Edi. Naik lagi ya. Sakit kepala aku kalau Edi. Pastor Kristen tadi sudah ini ya, sudah kabur. Kabur dia. Mister. Banyak Kristen yang terpendapat manusia. Saya sebenarnya ingin refresh menghapus anti rungkat dulu karena selalu kena batasan merah terus. Biasanya penonton ribuan paling tidak, waduh nggak di ini ya. Padahal Bang Zuma sudah rungkat. Bang Zuma rungkat kan? Udah tadi beliau istirahat itu. Nah itu dia. Maksudnya memang dia tutup. Iya Ustadz Alif, kalau Bang Zuma rungkat kan kemudian banyak kan penonton yang pindah ke sini. Ini karena HP akun saya kena pembatasan yang anti rungkat. Selalu setiap 10 menit pasti ada pembatasan. Coba tutup dulu, Merah. Ustaz, tutup dulu, baru buka lagi. Siapa tahu sudah hilang. Ya kalau emang udah tutup ya tutup sampai ntar malam. Mau buka lagi gimana? Istirahatlah kita. Gimana Ustaz Alif? Janganlah, jangan ditutup. Saya baru naik lagi nih. Ustadz Alif lagi nge-live kok. Kang Dito lagi nge-live kok. Waalaikumsalam. Atau kita dengar bahasa Meksiko aja, bahasa Meksiko. Oh iya, jangan. Aduh. Nah, ini ahli bahasa Meksiko ini, Galatia 3:13. Mana dia enggak naik? Jangan ini ada Oten ini. Ini Oten ini. Celsius ini Oten. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru mau suruh mengajarin bahasa Meksikonya Galatia 3:13 sama Matius 25:41. Nih disapa dulu Oteno Kampretonya ini. Kampretonya ya. Silakan Ustadz. Ini ada kampretonya nih. Celsius. Sales. Ada apa? Selamat sore. Selamat sore. Gini aja deh, biar saya ngasih kesempatan buat. Bicara apa nih? Saya baru naik soalnya. Oh, kira-kira Bapak mau bertanya atau mau ditanya? Oh, mau. Nggak ada temanya ya? Bebas berarti. Ya, pembahasannya tentang penyaliban tetap. Pembahasannya tentang penyaliban lagi. Saya mau ngasih kursi empuk sama Bapak Salesius. Apakah Anda mau ya udah coba tanyakan dulu kepada kami gitu, misal kepada Anda atau Anda bertanya kepada kami? Enggak, yang tadi Anda nyebut penyalipan itu apa maksudnya apa? Oh, mau dijawab Bang Celsius. Pertanyaannya salib karya Tuhan atau karya iblis? Itu aja. A, Tuhan, B, iblis. Silakan. Iya, silakan Bang Alif aja, Bang. Silakan Bang Alif. Oke. Apakah penyalipan itu karya iblis apa karya Tuhan gitu ya? Ya. Pertanyaannya gitu. Ya. 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 Betul. Kalau pertanyaannya seperti itu ya, maka saya jawab ya. Penyalipan itu bukanlah karya iblis. Oke. Baik. Apakah karya iblis atau karya Tuhan? Itu adalah karya iblis.
Tadi bilang bukan karya iblis, sekarang karya iblis. Ini gimana? Penyalipan itu adalah karya iblis itu sendiri. Karena iblis itu adalah penjahat. Iblis itu bukan orang baik. Dia yang membinasakan nyawanya Yesus. Oke, kalau begitu Pak Salsius, kejahatan iblis itu apakah dibenci oleh Tuhan atau diberkati oleh Tuhan? Kalau kejahatan itu jelas dibenci lah. Oke, kalau begitu sama sekali tidak ada kebaikan dalam penyaliban Yesus. Kalau menurut Anda kejahatan itu dibenci apa enggak? Ya dibenci, makanya saya bertanya pertegas kepada Anda. Nah artinya penyaliban terhadap Yesus. Kalau pertanyaannya apakah itu? Gini Pak. Boleh nggak kita simpulkan dari pemaparan Bapak bahwa penyaliban Yesus adalah tindakan yang sangat dibenci oleh Tuhan? Ya. Syukron Katina. Oke, baik, mantap. Penyaliban terhadap Yesus adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Karena itu melanggar ketetapan Tuhan. Lalu apa korelasinya terhadap iman orang Kristen yang diimani sebagai penebusan dosa? Anda kaitkan dengan penebusan dosa dengan pembunuhan itu ya. Lah ini prinsip imannya orang Kristen. Loh, tidak, Anda kan bilang tentang penyaliban. Betul, itu rencana betul. siapa? Itu kan udah jelas tuh, udah jelas karya iblis, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Makanya saya jawab, kalau pertanyaannya seperti itu, apakah rencana Tuhan atau rencana iblis, maka saya jawab itu adalah rencana iblis. Iya, sudah selesai itu. Selesai kan? Sudah selesai. Nah, enggak, Anda terima apa enggak? Udah selesai kita pembahasannya. Nah, iya sudah. Berarti kita tema yang lain juga. Nah, inilah aku bilang tadi, apa korelasinya dengan penebusan dosa? Sementara yang menghapus dosa itu kan Tuhan. Nah, kenapa dalam masuk ajarannya orang Kristen dijadikan sebagai penebusan dosa? Padahal itu adalah yang dibenci oleh Tuhan. Begini, Bang siapa namanya? Bang Arif ya, Bang Arif 01 ya. Gini, Yesus datang ke dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah ya. Sejak dia dilahirkan di Bethlehem, itu banyak orang yang benci. Contohnya Raja Herodes. Udah tahu Pak. Raja Herodes. Gak usah mundur lagi. Orang-orang gak usah mundur. Dengar dulu, saya jelaskan. Ya, saya jelaskan. Ketika Yesus Bethlehem, orang-orang Majus datang menyembah dia. Ya. Sebelum menyembah Yesus, orang-orang Majus ini bertanya kepada Bapak ingat nggak apa yang kita bahas? Kelanjutannya barusan pertanyaannya. Dengar dulu. Makanya saya kaitkan dengan penyalibannya. Lah iya, ya kan? Enggak usah cerita kelahiran orang peristiwa penyaliban. Saya mau dengarkan Pak, saya tanya apa korelasinya dengan penebusan dosa. Padahal itu adalah yang dibenci oleh Tuhan. Ya kenapa Anda bahas kelahiran? Kedatangannya Yesus di dunia ini untuk apa? Makanya korelasinya itu menebus dosa itu tadi. Makanya dari awal saya jelaskan. Ketika dia lahir di dunia, di kota Bethlehem, itu orang-orang Majus datang menyembah dia. Ya kan? Orang-orang Majus bertanya kepada orang Yerusalem, di manakah tempat raja yang baru lahir itu? Raja Yehuda, kata orang. Apa hubungannya dengan penebusan dosa? Aduh, makanya didengar dulu lah. Ya, karena nggak ada kaitannya. Ngapain Bapak jelaskan, itu bukan topik yang sedang kita bahas. Ya udah, saya turun kalau gitu, saya turun. Bapak masa kalau Anda ditanya,
Pak, Kalau- Bapak kalau tadi Anda makan tidak apa? menerima Saya itu- tadi ngambil padi, lalu digiling. Ya nggak nyambung. Saya sudah Kenapa saya turun mundur lagi? saya turun. Terima kasih, Selamat terima malam. kasih ya. Ya. Makasih. Ya, Kalau Pak, Anda silakan, tidak mau menjelas silakan. dari awal, saya Sebentar Bang Silius. Sebentar. Itu. Bang Seli. Anda tidak mau menerima penjelasan dari awal. Ini Iblis TV Kristen. Saya sudah Iblis TV. Ini Kristen ini, teman-teman saya ini. Saya sering nyimak di bawah. Ya, silakan Bang Iblis TV. Ya, Gimana Bang Iblis TV? Jadi memang kalau ditanya penyalipan itu karya siapa ya? Jawabannya di Yesaya 53 ayat 10 itu karya Tuhan. Begitu. Tuh Pak Celsius. Tuh, nah, Silius. aja tadi. Sampean Kristen, tapi kok malah merubah salib menjadi Iblis TV akunnya Bang Iblis. Abangku. Bang Malaikat Iya, Abaddon. Enggak, tadi kenapa Pak Celsius bilang itu adalah karya iblis? Karena dia bukan Kristen, Pak. Oh. Enggak, Kristen dia tiap malam naik ke komal kita, Bang Iblis. Ngaku-ngaku aja itu Kristen. Dia agamanya aja mungkin Kristen tapi nggak memahami apa itu ajaran Kristus kan. Coba Anda jelaskan di ayat yang Anda baca tadi. Coba. Dibuka saja Pak kalau mau belajar, nanti jangan di sini. Ya dibaca aja. Iya betul, Bang Iblis TV saya tahu setiap hari itu buka komal kan, Bang Iblis ada di bawah kadang ya. Lewat di bawah Bang Iblis TV ini. Ternyata Kristen. Baca aja. Saya kira Islam yang nyamar. Baca aja ayat yang diangkat tadi, baca aja. Gak apa-apa, kita diskusi kok. Bapak ada sambil pegang Alkitab di situ. Ya, buka aja, baca aja biar Kita lihat, teman-teman Islam ini yang dengar tahu gitu loh. Baca. Ya, saya buka. Yesaya berapa? Itu di bawah di typing sama Pak Megalomen. Yesaya 53 ayat 10. Demikian ya. Tetapi 53 ayat 10. Iya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, itu dia. Yesaya 53 ayat 10 ya. Ayat 10, Pak. Jadi Tuhan ya di situ, bukan iblis. Begitu. Ya, bentar. Anda harus paham apa itu ayat-ayat kitab suci ya. Ya, dibaca dulu Pak Celsius gitu. Jangan ambil ayat itu tidak bisa diambil hanya satu ayat. Oh, jangan sepotong-potong gitu orang maksudnya. Kristen yang benar itu seperti itu. Kalau Bapak mau belajar Alkitab jangan di sini, nanti aja Pak. Karena Bapak katanya ngaku Kristen toh. Nanti saja di room Kristen. Nanti kita berdebat nggak enak didengar Kristen sama Kristen bertengkar katanya kan. Begitu, jangan di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Bang Iblis Silong setiap malam banyak teman-teman Kristen di sini. Kami layani dengan santun asalkan tidak menghujat. Silakan lanjut Pak Celsius. Saya baca di ayat 9-nya ya, ayat 9. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia di antara penjahat, ya kan? Waktu disalib itu kan dia disalibkan di antara dua penjahat kan, ya kan? Ya, jadi ayat ini kalau menurut terus terang pemahaman saya memang ya pemahaman orang biasa lah, bukan seperti apologet bom edis TV enggak ya. Jadi ayat ini itu menjelaskan bahwa Tuhan itu akan meremukkan kepala setan. Ya, kepala ular. Ular itu kan setan. Bukan, Bapak salah itu. Bukan itu arti ayat sebagai korban penebus salah, Pak. Masa Bapak bilang setan yang nebus salah? Jadi
inilah Tuhan keadaan akan Kristen itu meremukkan makanya. kepala setan itu. Kepala ular yang berkepala berapa itu? Itu di Dia Kejadian, datang Pak. untuk meremukkan itu. Ini Yesaya Begitu, nubuatan tentang Yesus, bukan tentang setan. Gimana sih Bapak ini Kristen? Iya, artinya kan Yesus itu mau meremukkan kepala setan itu. Begitu. Apakah dia mau meremukkan kepalanya sendiri? Gimana? Baca ayat itu harus pahami isinya, bro. Pak, kalau Bapak memang Kristen, Saya kembali tadi ya. Kembali ke penyalipan tadi. Kalau Anda mau memahami siapakah yang merencanakan penyalipan itu. Tadi dari awal saya baca ketika Yesus itu lahir, itu banyak orang yang membenci dia. Ya kan? Ketika dia lahir, kan dia lahir sebagai raja. Raja Herodes nggak mau, karena Herodes kan raja. Makanya dia berusaha untuk membinasakan Yesus itu. Ya kan? Itu sebabnya pada kesempatan berikutnya Raja Herodes ini menyuruh para pemuka-pemuka agama untuk membunuh anak-anak yang berumur 1 tahun ke bawah. Itu sudah rencana itu, Bapak. Sudah rencana iblis itu. Tapi ketika Raja Herodes mau membantai anak-anak yang berumur di bawah 1 tahun itu, akhirnya malaikat Tuhan datang memberitahu kepada Yusuf dan Maria untuk mengungsi ke Mesir. Itu sejarahnya. Jadi ketika terjadi pembantaian itu, mereka mengungsi di Mesir. Dan malaikat Tuhan itu berkata, ketika Herodes sudah mati, kamu boleh pulang lagi ke Yerusalem. Begitu. Akhirnya Yesus mengajar semua tentang kerajaan Allah. Pada saat itu juga, pada saat mengajar di Yerusalem itu, Yesus juga dilempari oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dilempari dengan batu. Itu sudah tercatat semua dalam Alkitab, Bapak. Jadi yang merencanakan itu adalah para penjahat itu. Para penjahat itu siapa ya? Iblis itu. Begitu. Jadi kalau Bapak mengatakan penyalipan itu adalah rencana Allah, itu menurut saya tidak masuk akal. Ya. Karena kedatangan Yesus ke dunia ini kan untuk menyelamatkan manusia. Banyak orang yang menolak. Pak Silesius. Seperti itu dia, Bapak. Pak Silesius. Kalau memang rencana iblis, ya berarti perjanjian lama, nubuatan yang diklaim oleh teman-teman Kristen berupa nubuatan itu tidak berlaku lagi untuk penyaliban. Nubuatan mana nubuatan? Oh, berarti nggak ada nubuatan di perjanjian lama. Nubuatan Yohanes 5:3 itu memberitahukan, Allah memberitahukan bahwa bukan kalau di perjanjian baru. Nubuatan itu kan adanya di perjanjian lama, kayak misalnya di Yesaya. Iya, nubuatannya itu ada di perjanjian lama, di Yesaya 5:3 nggak berlaku lagi berarti. Bahwa Yesus itu akan menghadapi banyak penolakan. Itu kata Allah. Banyak penolakan. Bahkan bisa mati. Seperti itu. Memberitahukan. Pak, Bapak jujur. Dia akan disiksa. Kristen dia Bang Iblis. Saya pastikan dia Kristen karena tiap malam sering naik ke Komal kita. Ke Komal ini. Itu. Kristen dia. Coba Bang Goto, perkuat narasinya Bang Iblis TV ini yang dibawakan oleh Bom Bang Goto. Apa? Bawa kehendak Bapak kehendak Bapak, silakan. Bang Iblis TV, Bang Celestius atau Bang Iblis TV? Kalau Bang Celestius kan ini salib karya Tuhan kan? Kalau Bang Celestius betul? Karya iblis.
Karya iblis. Karya iblis itu. Oke. Itu rencana iblis. Karya iblis. Kebalik. Apa yang mau diperkuat ini? Makanya tadi kan dengar penjelasan saya tadi. Dengar nggak? Iya, pernyataan bom, Bang Boto gimana? Oh iya, kalau bom begini. Kalau bom ya, ayat-ayat yang dibawakan. Kalau bom itu ada beberapa ayat yang memperkuat pernyataannya itu salib karya Tuhan. Contoh Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23. Bisa Bang Celsius buka di situ kan? Nah, itu salah satunya. Itu aja satu dulu. Yang lain kita ending dulu. Coba jawab dulu Kisah Rasul 2 ayat 23, Bang Celsius. Kisah Rasul 2 ayat 23. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-23. Rencana-rencana Allah itu. Coba. Jelas itu rencana Allah itu. Nah, biar dia baca dulu, Bang. Biar dia baca dulu. Ya, ini Pak Anda yang pendeta juga bilang rencana iblis. Pak Anda. Tadi pimpin di bawah. Kisah para Rasul 2 ayat 23. Ayo, saling berkuat data, ayo. Saling berkuat data, ayo. Ya, Kisah Rasul 2 memang gini loh ya. Bukan gini loh, dibaca dulu Bang Celsius. Dibaca dulu. Iblis itu berkarya ketika ada orang yang berselisih paham. Maka iblis baca dulu ayatnya, Bang. Baca dulu ayatnya. Kisah para Rasul 2 ayat 23. Ya dibaca aja lah, baca. Anda yang mengangkat, baca aja tuh. Saya hanya membantu. Anda yang mengangkat temanya. Ya, kalau gitu Iblis TV yang baca. Kisah Rasul 2 23 Iblis TV. Ya, baca. Coba Iblis TV dibaca, Iblis TV. Saya sudah bilang ya, membaca kitab Alkitab itu tidak hanya membaca satu ayat. Supaya Anda paham ya. Pak, jangan membaca hanya satu ayat. Kalau Anda hanya membaca satu ayat, tidak ketemu. Gantian Bang Celsius, gantian dulu, ayo. Ini Bang Anda juga pendukung siapa ini Bang Anda ini pendukung? Ya, selamat malam. Ya, ini saya bacakan nih Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bun-bun oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Diserahkan Allah atau diserahkan iblis, Pak? Berarti Anda memahami ayat itu tuh keliru, Mas. Sangat keliru kalau Anda masih keliru ini. Kalau masih keliru saya bukakan lagi. Filipi 2 Bapak boleh ikuti di sana ayat 8. Dimulai, Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai metong. Bahkan sampai metong di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi yang mengaruniakan karena ketaatannya, mengaruniakan nama di atas segala nama, itu iblis atau bapaknya? Allah. Allah yang menjadikan Yesus. Loh, ya bukan berarti bukan iblis. Loh, Allah ta. Ya betul. Allah. Selesai. Berarti itu bukan karya iblis. Dia taat sama siapa, Pak? Dia taat pada siapa? Anda kan menyatakan penyalipan rencana iblis apa rencana Allah? Rencana Allah, makanya dia harus taat pada rencananya. Mana rencana Allah itu untuk membunuh anaknya sendiri, mana? Loh, udah dibunyikan tadi kalau Bapak tanya tentang rencana itu di dalam Yesaya pasal 53 tadi ayat 10. Oke. Kalau masih Bapak nggak yakin, ini kita lihat karena dia taat sampai pada kematiannya di kayu salib, ya, karena dia taat nih. Dia taat sama siapa? Taat kepada iblis atau kepada Allah? Bapaknya. Oke. Sekarang ini saya tanya Anda. Sekarang kalau saya ikuti alur berpikiran Anda tuh.
kalau itu rencana Allah, apakah Allah bekerja sama dengan iblis? Coba. Kalau dibilang rencana kok bisa jadi kerjasama gitu loh. Bapak tahu nggak definisi kerjasama? Loh, karena ini kan yang membunuh ini kan iblis toh. Apakah Allahmu itu menyuruh iblis untuk membunuh dia sehingga terjadi keselamatan tadi? Oke. Coba. Oke. Berarti ini permasalahannya masalah bun-bun ya. Bapak mau definisikan masalah bun-bun ya. Pembun-bunan. Enggak, kalau Anda mengatakan, dengar dulu Bang. Kalau Anda mengatakan itu rencana Allah, ya toh penyalipan itu rencana Allah. Berarti kan Allah yang menyuruh iblis ini untuk menyalip Yesus, gitu maksudnya. Coba Anda pahami itu. Betul. Allah menyuruh, berarti Allahmu itu bekerja sama dengan iblis. Bukan menyuruh Pak sebenarnya, tapi dia mengaruniakan. Aduh, Anda ini gimana sih? Pak, tahu arti mengaruniakan tidak? Menyerahkan. Aduh. Kalau itu karya Allah, berarti Allah itu menyuruh iblis untuk membunuh putranya yang tunggal itu. Gitu maksudnya. Dengar ya, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau namanya menyerahkan dia, Yesus itu diserahkan kepada tangan-tangan orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu sudah planningnya. Kok Bapak malah menolak saya itu? ikuti alur pikiran Anda. Alur pikiran Anda kan itu kan penyalipan itu adalah rencana Allah. Artinya rencana Allah itu menyuruh para iblis-iblis itu untuk menyalibkan Yesus, gitu maksudnya. Ya, coba Anda jawab itu. Ya, saya ulangi pelan-pelan ya. Iya. Kalau Bapak bilang tadi menyuruh, kalau namanya rencana, itu kan rencana Allah itu kan menyuruh. Baru mau dijawab, karena Anda bilang taat toh. Anda mau dijawab taat kan toh. Gantian. Jangan kayak pasar, biar teredukasi. Gantian. Begitu. Ya. Gantian. Silakan iblis sekarang. Ya. Tolong dijawab dulu itu. Apakah Allahmu itu menyuruh iblis untuk membunuh Yesus disalib itu? Coba Anda jawabkan. Ya, di mute Bang Celesius gantian bagi Iblis TV sekarang. Nah, bagus. Ditutup dulu mute mic-nya ya. Ya, mute. Jadi begini Pak. Allah merencanakan bagaimana caranya menyelamatkan manusia. Dan ternyata di dalamnya itu ada perannya iblis, ada peran ya, tapi tidak untuk merencanakan. Hanya berperan tanpa disadari. Ada iblis ikut berperan melakukan kehendak Allah, rencana Allah. Yang selama ini iblis tidak pernah mau melakukan kehendak Allah, makanya dia disebut iblis. Tapi di dalam ketidaksadaran dia, di dalam ketidakmahatauan dia, dia terpaksa atau tidak terpaksa di situ, ternyata dia lakukan rencana Allah itu dengan sempurna. Itu rahasianya. Aduh. Sudah, Bang Iblis TV bisa diganti Bang Celesius atau Bang Anda? Bisa Bang Celesius dulu ya. Saya boleh. Oke, saya nanggapi dulu ya. Saya nanggapi. Ketika teman-teman sebelah bertanya, apakah iblis berjasa terhadap penyalipan? Coba Anda jawab itu. Ya sudah, jangan jasanya? Bawa ke sebelah, jangan bawa ke Muslim. Iya, enggak kan banyak kan komal. Iya, karena ini trending topik, trending topiknya antara bom-bom dengan Edis kan gitu kan? Iya, awalnya itu kan dia debat Idis TV dengan Yusupi kan toh. Yusupi bertanya, apakah iblis berjasa atas penyalipan? Coba iya, yang kemudian disangsikan oleh teman-teman Kristen ketika Edis TV itu, kalau ada orang Kristen yang bilang bahwa itu rencana Bapak, maka kemudian Edis itu sambil menunjukkan tunjuknya itu ke kepalanya. Artinya sinting katanya. Iya, makanya. Nah, itu yang nggak diterima oleh para sarjana teologi seperti Bom-Bom. Diundanglah Edis ke iya, coba Bom-Bom jawab. Kalau Yusufi bertanya seperti itu pada Bom-Bom, jawabnya gimana?
Ya sudah, Pak Bom Bom kan sudah clear itu rencana Bapak. Kalau Pak Bom Bom. Iya, berarti kan Bapak itu kerjasama dengan iblis betul. Berarti gotong royong Bapak dengan iblis gitu. Makanya. Waduh, jangan gitulah. Masa iblis diserahkan dengan Bapak? Makanya Bom Bom dasar pikirannya apa? Dasar pikirannya gimana? Ya silakan Bang Iblis. Saya nggak yakin dia ini Kristen sebenarnya. Mungkin dia orang yang tidak punya atau tidak mengenal Tuhan. Itu yang saya pahami. Boleh saya tengah ya? Kalau sekarang pertanyaan Yusufi. Sekarang pertanyaan Yusufi, apakah iblis berjasa terhadap penyalipan? Coba Bom Bom jawab. Nggak usah Bom Bom, jangan bawa orang lain Pak. Ya, saya tidak mewakili ya. Iya, coba Anda jawab. Oke. Karena itu kan suruhan Allah Bapa kan toh. Ya sabar, gini. Untuk membunuh Yesus itu. Definisi dari jasa, Pak. Jasa itu perbuatan yang baik, ya kan? Perbuatan yang baik. Oke, itu berjasa. Pertanyaannya, iblis melakukan itu niatnya baik nggak? Motivasinya mau bunuh Yesus. Loh. Itu dulu dijawab. Anda tadi mengatakan pembunuhan Yesus itu adalah rencana Allah Bapa. Coba. Sekarang gini, misalnya gini Pak, saya punya rencana. Jangan misal. Lalu saya kasih gambaran rencana Pak. Allah Bapa untuk membunuh putranya itu gimana? Saya bisa tengai. Sabar. Dengar dulu Pak Salesius ya. Saya kasih gambaran biar Bapak terbuka pemikirannya. Ketika saya punya perencanaan, ya, dan saya dengan dalam keadaan diam-diam tidak kasih tahu Bapak ini sebenarnya musuh saya nih. Bapak ini musuh saya. Saya punya satu rencana dan saya diam-diam tidak kasih tahu Bapak rencana saya. Tapi tanpa disadari, Bapak itu sudah berperan di dalam rencana saya. Ini strategi saya nih, rencana saya. Bapak ikut berperan di dalam itu tanpa Bapak sadari. Ya, ternyata perannya itu merugikan Bapak. Golnya itu merugikan Bapak. Apakah Bapak berjasa di sana? Padahal niat Bapak di situ apa? Ingin malah menggagalkan rencana itu kalau Bapak tahu. Gitu loh. Apakah ada jasanya di sana? Berbicara tentang Allah, tidak ada yang kekeliruan. Tidak ada namanya Jawab dulu. Tidak ada kekeliruan kalau Allah yang berbicara. Kalau Allah yang merencana tidak ada yang salah. Dulu Pak, yang pertanyaan saya. Bapak berjasa nggak di situ? Pertanyaan saya. Penyalipan nanti Yesus, saya jawab pertanyaannya Pak. Anda. Nanti saya jawab, tapi jawab dulu yang saya bilang biar nyambung. Diskusi kita biar nyambung loh Pak. Jangan kepotong. Dengar dulu. Saya konsisten ya. Anda mengatakan penyalipan itu adalah rencana Allah Bapa. Ya kan? Betul kan? Rencana Allah Bapa untuk membunuh anaknya sendiri gitu maksudnya. Iya, mengaruniakan Yohanes 3 ayat 16. Pak Salesius, berarti kalau rencana iblis. Aduh, cara pikir penebusan dosa orang Kristen itu ada ini ya, ada intervensi iblisnya berarti ya. Ya, berarti Yesus taat sama iblis kan memang kacau. Makanya itu Yesus taat sama iblis Bang Hos ya. Silakan. Tadi kan makanya saya ceritakan tadi dari awal kelahiran Yesus sampai dia disalib itu sudah jelas kok. Orang Farisi, orang Yahudi itu menolak memberitakan kerajaan. Bang Salesius, ketika Bapak itu berucap itu, inilah anakku yang kusayang, kepadanya lah aku berkenan. Mau seorang yang disayang. Gak bakalan lah. Jadi rencana pembunuhan. Waduh, gak bakalan lah. Gini. Aduh, gimana ini? Rencana pembunuhan jadi pusing juga ini. Rencana iblis. Sabar Pak Sabelius. Bukan rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 ya. Alasannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan kamu nih, manusia-manusia semua yang harusnya terkutuk. Tapi Allah begitu mengasihi kalian sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa dikaruniakan? Untuk mati di kayu salib. Itu karena kasihnya, karena cintanya. Biar Pak Sabelius tahu.
Allah Sekarang begitu begini mencintaimu Pak Sabelius, makanya dikasihnya anaknya. Kau mau nggak kasih anakmu untuk orang lain? Iya, sekarang pertanyaan Yusufi, Bom bisa jawab enggak? Bom yang mana bom? Nggak ada di sini bom. Lo enggak kan, Anda kan ngikuti alur pikirannya Bom toh. Di alur pikiran bom saya tidak. Tadi sudah disclaimer Pak. Enggak. Saya berdiri di sini tidak dukung Edis, tidak dukung bom. Oke lah. Ini Alkitab Pak yang saya kasih tahu, Alkitab, bukan bom. Iya. Kalau begitu, misalnya Yusufi bertanya kepada Anda, Yusufi bertanya kepada Anda, iblis berjasa terhadap penyalipan. Anda menjawabnya seperti apa? Tadi saya jawab apa jadinya? Nggak dengar apa? Loh, kan pertanyaan Yusufi itu. Makanya kan kalau saya ngomong dengar Pak, jangan mikir yang lain-lain. Ngulang lagi Pak. Nggak mikir. Dengar dulu. Ketika Yusufi bertanya kepada Anda kepada Anda misalnya, apakah iblis berjasa kepada penyalipan? Tidak. Coba Anda jelaskan bagaimana? Jawabannya tidak. Sudah. Kalau panjang nanti Bapak nggak nyambung. Loh, kan yang berhasil membunuh Yesus itu kan iblis toh. Loh, Bapak Anda tahu nggak arti jasa itu apa? Definisi jasa itu apa? Makanya Anda tidak nyambung kan toh. Loh, kalau itu rencana Allah. Kalau itu rencana Allah, apakah rencana Allah itu mau membunuh anaknya sendiri? Lah sudah dijawab Yohanes 3 ayat 16. Karena cintanya sama Coba Anda jelaskan. Boleh saya masuk? Boleh saya masuk? Tidak ada habisnya itu. Ya, coba Bang Anda coba. Silakan Pak Anda. Oke, begini ya. Memang perkara itu seandainya ini kasus ya. Ini kan seandainya dibawa ke dalam ranah kasus. Artinya kalau kita melihat ini memang susah ini mengambil suatu kesimpulan di sini. Jadi ibarat kalau seandainya kasus ini kayak ijazah palsunya Jokowi itu tidak kilir-kilir itu akhirnya bisa Pak, nanti itu tidak ada. Kalau susah Bapak nggak usah ngomong. Kalau susah baik diam Pak. Saya mau jabarkan dulu. Jawab dengan dua opsi aja Pak, iblis apa Bapak gitu aja. Ya makanya saya jangan muter-muter Pak Anda. Ya jangan muter-muter lah. Ini memang tidak bisa langsung kita mengambil itu iblis itu Bapak. Itu tidak akan ketemu itu. Jadi Bapak tadi tipping di bawah rencana iblis, Pak Anda. Iya, nah makanya ini kan ada dua kubu di atas, bersiteru satu bersiteru bilang, oh itu Bapak, satu iblis. Jadi tidak bakalan selesai. Jadi tidak akan selesai itu. Contoh kayak pemahaman saya juga, ketika saya mengambil melihat dari sisi iblis, ya memang iblis. Itu kalau saya melihat, memang ada nampak di situ iblis. Ketika juga kita melihat rencana apa memang nampak juga. Tapi makanya saya bilang ini seandainya kasus ini tidak gampang untuk memutuskan ini. Tidak gampang. Kalau saya memang betul yang mengingini kematian Yesus itu adalah iblis. Jadi yang merencanakan pembunuhan terhadap Yesus itu iblis. Tidak mungkin bapaknya itu mengirim Yesus itu untuk dibunuh. Waduh, ini kan rancangan Bapak dari dulu, Pak Anda gimana? Tidak, begini loh. Begini ya. Makanya gini Bang. Waduh. Bang Hos, makanya banyak yang Kristen itu sebenarnya nggak ngerti dasar imannya. Cuman cuap-cuap semuanya. Begini ya. Ditanya yang hal sepele tentang penyalipan, masa bisa dibilang karya iblis? Jadi kalian kalau nanti begini di dalam proses ini loh kamu juga harus kamu harus iblis itu pengetahuan berarti. Yesus tidak akan pernah taat sama rencana iblis. Oh iya, dengar dulu. Di dalam kematian proses pembunuhan Yesus itu memang iblis itu yang merencanakan kematian itu untuk Yesus, ya, untuk proses kematiannya saja. Ya. Kematian Yesus itu tidak iblis yang menginginkan Yesus itu akan mati. Itu kamu paham. Penebusan dosa Yesus itu ada sangkut pautnya dengan iblis. Berjasa iblis gitu maksudnya. Begini ya. Jadi Yesus ini diutus oleh Bapa itu tidak diinginkan untuk dibunuh. Tetapi untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan oleh hidup yang kekal.
Jadi Yesus ini diutus oleh Bapa, itu rencana Bapa itu supaya siapa yang percaya kepada dia akan diselamatkan, bukan dikirim untuk dibumbun. Tetapi ketika dia sampai di dunia, dengar ya, ketika sampai di dunia. Dikaruniakan untuk main bola, Pak. Pak. Yesus dikaruniakan untuk dunia ini, untuk main bola. Jadi siapa yang percaya kepadanya di situ dia akan selamat. Jadi Allah itu mengutus anaknya itu bukan untuk rencana mau dibumbun, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia bagi yang percaya. Tetapi yang menginginkan kematian Yesus itu adalah orang-orang yang tidak menerima dia, orang-orang yang menolak dia, begitu. Jadi sehingga terjadilah pembumbunan Yesus. Jadi rencana pembumbunan Yesus itu bukan dari Allah. Itu. Saya bacakan ayatnya ya. Host ya. Ini Yohanes 8:41 sampai 44 ya. Saya bacakan ya. Ini untuk menguatkan argumen saya dengan teman saya yang satu tadi ya. Ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya kan? Ayat 2. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Itu kata Yesus. Jadi intinya saja di situ yang dipahami itu bahwa Yesus itu diutus oleh Bapaknya itu tidak ada rencana untuk membunuhnya. Tetapi kenapa terjadi pembumbunan itu memang rencana dari iblis. Itu yang membunuh Yesus. Rencana iblis itu, bukan rencana dari Bapa. Oh gitu. Berarti itu waktu Yesus taat Bapa sampai pada kematiannya sama siapa, Pak? Makanya rencana dengan nubuatan itu beda. Dijawab saja, Pak. Waktu dia taat sampai pada kematian, dia taat sama siapa? Memang dia kan taat sama Bapa. Dia menjalani. Lah kalau taat sama Bapa, kenapa bisa kalian bilang dia taat sama iblis? Rencana iblis. Loh. Kok tak? Memang dia taat kan? Buktinya dia selesaikan misi iblis itu. Jadi misi iblis itu yang diselesaikan, makanya dia taat. Jadi kalau tidak taat misi iblis apa, Pak? Misi iblis apa misinya? Membumbun itu. Loh, membumbun itu misi iblis, selalu Yesus lakukan misi iblis. Betul, Yesus itu melakukan rencana iblis, dia menggenapi itu. Karena iblis itu membunuh dia, makanya coba dia memang taat sampai dia selesai dibunuh. Bapak ini. Iblis TV, coba Anda baca proses pengadilan Yesus di depan pemuka agama. Orang saja. Coba Anda baca dulu itu. Dijelasin nggak mau dengar. Memang sesuai namamu ya, Iblis TV ya. Loh, saya Iblis TV saja nggak setuju itu rencana iblis, gimana sih? Kalian maksa itu rencana iblis. Ya, benar ya. Tapi nggak apa-apa, pendapat Anda itu ini tidak ada yang ya, Pak Anda.com. Tapi kalau Anda memaksakan pendapat Anda kepada saya tidak terima. Karena saya tidak mau. Ini saya baca pelan-pelan iblis itu. Saya agak ini, sabar. Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Untuk Pak Anda. Saya tidak mau iblis itu berjasa kepada iman saya. Saya tidak mau. Ya. Saya hanya iblis itu orang jahat. Saya hanya mengomentari bahwa proses yang kematian Yesus itu murni dari iblis. Tidak ada itu dibilang Allah yang Bapaknya sudah menentukan bahwa saya mengirim Yesus ini untuk dibunuh. Tidak. Sebentar. Murni dari iblis itu bicara rencana atau eksekutor? Rencana yang menangkap sama eksekutor. Yang menangkap Yesus. Iblis yang merencanakan. Yang menangkap Yesus itu siapa? Dan iblis juga yang rencana iblis yang merencanakan, rencana iblis juga yang terlaksana. Untuk khusus pembunuhan. Waktu Pontius Pilatus mau bebaskan Yesus, Yesus bilang apa? Ingat nggak? Gimana nggak pernah baca Alkitab berarti Bapak ini? Injil itu, Pak. Lah iya, Anda yang iblis itu loh, Iblis TV itu kan waktu dihakimi. Ini kan tuduhan orang kepada dia. Ini tentang mau dijatuhi hukuman mati, Pak.
Iya. Ini apa waktu alasan mau untuk dijatuhi hukuman membunuh? mati untuk disalib. Ya. Nah, iya. Ini waktu mau Hukuman disalib mati itu nih. alasannya apa? Sabar dulu. Alasannya apa? Nanti. Sabar dulu. Alasannya apa? Jangan lompat-lompat biar yang lain dapat Alasan. edukasi, Pak. Dengar. Lah iya, alasannya apa dia dihukum mati? Apakah Sabar, dia penjahat? Dengar dulu, Pak. Loh, Ya. Anda tanya, Anda jawab aja lah. Apakah Oh, dia alah, penjahat ini orang sehingga dia memang- dihukum mati? Ayo. Oke, alasannya dia mengatakan bahwa dirinya, Adalah yang Allah, pertama, kan? Yesus mengatakan enggak dirinya adalah Allah. Bisa. Makanya orang-orang Farisi itu memaksa Pilatus untuk Nggak bisa. menjatuhkan hukuman mati kepada dia. Begitu loh. mana ada Iblis TV. pemerintah Romawi, dengar ya, nggak bisa pemerintah Romawi menghukum orang gara-gara agama. Ya, dengar. Pemerintah Romawi, Pontius Pilatus itu menjatuhi dia hukuman mati dengan tuduhan makar. Dibilang ada yang raja lain. Makanya orang-orang bilang bahwa kalau kau membebaskan dia, berarti kau tidak sahabat kaisar. Dibilang ada raja lain karena raja kami cuma satu. Itulah alasan tuduhan dia dijatuhi hukuman mati. Iya, Itu karena Yesus kan pemerintah yang mengaku sah yang dirinya menjatuhkan sebagai hukuman raja. mati. Kan? Iya, Iya, bukan karena masalah dia karena- mengaku sebagai anak Allah. Aduh, Anda ini tidak. Loh, ini orang nggak baca sampai habis kayaknya kitab suci lah. Tapi oke, itu udah selesai. Tunggu, jangan lari. Semua orang baca, cuma pemahaman. Iblis, Kalau begini ya. Yesus Orang mengatakan baca, tapi pemahaman kamu itu tidak sama dengan pemahaman orang juga baca. gantian. Saya juga baca. Cuman pemahaman kamu itu tidak sama dengan pemahaman orang itu Oke, yang berbeda. Anda, Masalah saya tanya sifatnya. kamu. Waktu dia mau dijatuhi hukuman mati, apa kata Pontius Pilatus? Ya, Saya waktu Pilatus kan dia mengatakan aku dengar tidak dulu, mendapatkan Pilatus kesalahan dari mengatakan, orang ini kan. saya tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Waktu Ya kan? dia mau membebaskan, apa kata-kata dia waktu mau membebaskan? Siapa yang mau membebaskan? Pilatus. Waktu Pontius Pilatus mau bebasin, ini gimana sih Kristen nggak pernah baca kitab? Poinnya aja di situ. Iya, Apa poinnya? kan Apa Pontius poinnya di situ? Pilatus itu kan memberikan penawaran. Keputusan Pilatus terhadap itu apa, dua Celsius? penjahat itu. Yang Iya. dibebaskan Barabas apa? Yesus. Jawab mereka Yesus. Barabas. Perkataan Pontius Pilatus, dengar, perkataan Pontius Pilatus kepada Yesus apa percakapan mereka berdua waktu dia mau bebaskan? Apa yang dikatakan Ya, Pontius Pilatus? baca aja. Karena Terus Anda apa kan yang ada dikatakan Alkitab Yesus? gitu. Baca. Oh, bilang Baca. kalau saya nggak pernah baca, Pak, kasih tahu lah gitu. Iya, baca. Anda baca tapi nggak paham artinya itu loh. Anda sudah Baca, dapat, baca. Anda.com. Sudah baca Alkitabnya, coba. Intinya Apa saja di perkataannya? situ, jangan kemana-mana. Intinya saja bahwa apakah penyalipan itu rencana yang Ya khusus itu, penyalipan nanti ya, ke sana. atau pembunuhannya? Apa Nanti ke rencana situ Allah? arahnya. Itu Makanya saya saja. ajak kamu baca itu. Nggak usah Ya, menyebar kemana-mana. Nah, dengar ya. Jadi dengar. Baca iblis, baca. Ketika Pontius Pilatus mengatakan aku berkuasa untuk membebaskan kamu, Yesus bilang apa? Kamu tidak punya kuasa apapun atas aku. Bila kuasa itu tidak dikaruniakan, dianugerahkan oleh Bapakku di sorga. Bukan pada iblis yang mengaruniakan penyalipan itu. Paham di situ? Kalau memang iblis yang merencanakan, harusnya kuasa itu iblis yang memberikan untuk menyalibkan dia. Jadi kemana-mana. Pak, kalau Lantas baca kenapa apa iblis Pak? menyalibkan dia? Bukan kita bicara Mengapa masalah iblis kuasa di sini. menyalibkan Yesus? Ini bukan kita bicara kuasa, tapi rencana. Bedakan kuasa dengan Ya. rencana. Kalau memang ada rencana untuk penyalipan, mana lebih dulu? Kitab Kejadian atau yang mana yang Bapak bilang tadi? Tidak, ini kan Dasar kuasa. Kamu penyalipan, bicara kuasa. rencananya. Kamu Ya yang bicara berkuasa kuasa di ya sini, mesti sedangkan Bapak ini lah. Masa yang rencana. berkuasa iblis. Yang Itulah. punya kuasa kan Makanya Bapak. ini dua ini bedakan bukan kuasa Kristen dengan ini, rencana. ngaku aja ini Kristen. Host, ini benar-benar bidat ini. Bidat ini. Loh. Kok Ya, langsung ke bidat bidat? itu.